Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United dikaitkan kepada Dan Ashworth. Ini sebenarnya sudah ditulis di The Athletic, salah satu menurut gua media olahraga yang bisa dipercaya. Berita-beritanya ditulis oleh David Ornstein hari Selasa kemarin kalau Manchester United ini telah mengidentifikasi atau menetapkan Dan Ashworth ini sebagai target nomor 1 untuk menjadi sporting director. Walaupun belum ada, nih kemarin ya, belum ada pendekatan kepada Newcastle United untuk Dan Ashworth yang berusia 52 tahun ditulis seperti ini ya, masih ada kontrak dengan Newcastle. Jadi Manchester United jelas butuh untuk mendekati Dan Ashworth. Lalu ya bagaimana di sini dituliskan ya, dia punya rekam jejak yang bagus di FA Football Association. Lalu juga bagaimana dia sebagai technical director di Brighton juga bagus. Dan ya semenjak musim 2022 bulan Februari tepatnya dia ditunjuk sebagai sporting director di Newcastle. Dan bagaimana prestasi Newcastle di musim 2022-2023 juga bagus. Bagaimana Newcastle ini kan sebenarnya sedang membentuk tim setelah ya memiliki investor yang baru ya kan. Dan Ashworth hari ini tadi ada berita update dari David Ornstein, dikatakan kalau Dan Ashworth ini sudah menginformasikan kepada Newcastle kalau ada pendekatan yang dilakukan oleh Manchester United untuk posisi sporting director. Jadi dia sudah menginformasikan kepada Newcastle ya. Sebentar. Ya, tentu saja Manchester United ini harus mendekati Newcastle kalau memang, atau mengadakan pembicaraan paling tidak ya, kalau memang ingin mendapatkan Dan Ashworth. Dan ya, ini juga bisa dikaitkan dengan Omar Berada karena, dan juga Jean-Claude Blanc ini disebutkan seperti itu, dan juga Sir Dave Braithwaite. Wow. Jadi 3 nama ini sangat terkait dengan bagaimana Manchester United ini mengincar Dan Ashworth. Jadi ada proses di sana. Dan kalau gue ambil dari sumber lainnya dari Sky, Cafe Solekol, dia juga menyebutkan kalau bagaimana reputasi dari Dan Ashworth ini di dalam bisnis sepak bola Inggris ini bagus ya. Dan bahkan disebut akan merupakan menjadi langkah yang sangat besar bagi Manchester United kalau bisa mendapatkan Dan Ashworth. Dan Manchester United disebutkan oleh Central Devils ini dari sumbernya The Times, menyebutkan kalau Manchester United sangat percaya diri kalau bisa mendapatkan Dan Ashworth. Wow. Ya, di Sky Sport juga menyebutkan bagaimana pemain-pemain yang didatangkan oleh Dan Ashworth atau ketika dia ini berada di Brighton. Ini ada Moises Caicedo, Marco Correa, Trossard, McAllister, Mitoma, dan juga Lemte yang didatangkan dengan harga murah ya dibandingkan dengan harga jualnya ke sejumlah klub tentu saja saat ini dari Brighton, karena seperti kayak Trossard, Correa, Caicedo harganya sangat tinggi, dan McAllister pun juga demikian. Sementara Mitoma menurut gue memiliki potensi juga harga yang sangat tinggi ketika dilepas, kalau seandainya memang Brighton ini melepas. Dan ketika di Newcastle United tentu saja dia mendatangkan Anthony Gordon, Tonali, Isak, Barnes, Livramento, dan juga Sven Botman dengan harga yang lebih tinggi lagi, karena memang ya beda ukuran dan juga beda target ya Brighton dan juga Newcastle United. Artinya, dan pemain-pemain yang disebutkan ini tentu saja memiliki peranan ataupun kontribusi yang bagus ke Newcastle United paling tidak sampai dengan saat ini, dan ini sudah dimulai dari musim lalu sebenarnya. Nah, bagaimana menurut gua Dan Ashworth ini bahkan Daily Mail ya beberapa jam sebelumnya ini, atau beberapa jam
hari ini tadi sebelumnya telah mengatakan kalau atau mengabarkan kalau Manchester United dan juga Newcastle ini diharapkan akan mencapai kesepakatan terkait dengan Dan Ashworth ini sekitar pekan depan. Sekarang ini penawaran secara resmi ya akan disiapkan atau sedang disiapkan nih oleh Manchester United untuk posisi Sporting Director. Wow. Dan disebutkan oleh Mailsport masih Daily Mail kalau Dan Ashworth ini ingin pindah ke Manchester United kalau paket kompensasinya ini disetujui dan setelahnya akan ada pergerakan beberapa hari kemudian. Wow, jadi dan bagaimana Sir Dave Braithwaite ya memiliki relasi jangkauan yang besar di dunia olahraga termasuk juga sepak bola, ini memiliki hubungan yang bagus dengan Dan Ashworth dan bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Sir Dave Braithwaite inilah yang membuat Dan Ashworth ingin pindah ke Manchester United. Dan Ashworth sendiri juga dilihat menjadi salah satu hal yang terbaik ya oleh Sir Dave Braithwaite, dan dia ingin supaya fokus dari Dan Ashworth nantinya ini memang di sisi rekrutmen. Rekrutmen ini merupakan prioritas pertama dari Ineos dengan membangun stadion dari Manchester United ini sebagai yang kedua. Mereka ingin menemukan keseimbangan yang lebih baik ya untuk rekrutmen Manchester United, dan mereka telah mengidentifikasi kalau Dan Ashworth ini merupakan sosok yang ideal untuk memimpin tim rekrutmen yang baru. Wow. Ya, Newcastle sendiri disebutkan juga sudah menyiapkan harga bagi Dan Ashworth ini sekitar 6 juta pounds. Dan ingin supaya ada notice period. Notice period itu apa ya? Masa sebelum dia ini cabut dari Newcastle ini bisa sampai setahun. Dan Ashworth sendiri ini disebutkan akan diberikan kontrol yang lebih di Manchester United. Dia akan memiliki kontrol yang lebih di Manchester United dibandingkan dengan posisinya saat ini di Newcastle. Dan tentu saja dia akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan juga banyak fasilitas lainnya yang tentu saja saat ini tidak didapatkan di Newcastle. Wow, dia ini bukan scout yang bertalenta ataupun scout yang bagus, tapi dia akan mensupervisi terkait dengan rekrutmen, negosiasi, dan juga akan menutup penawaran terkait dengan pemain-pemain. Dan di Newcastle dia bekerja untuk mereorganisasi network dari rekrutmen dari akademi ke tim utama. Itu yang dilakukan di Newcastle. Wow. Jadi kalau yang gue lihat sih ya, bagaimana Dan Ashworth ini secara garis besar memang dia sedang melakukan project tentu saja ya di Newcastle. Dia bukan orang yang di posisi di Newcastle, dan menurut gue juga nanti akan seperti itu di Manchester United. Dia bukan orang yang seperti kayak John Murtough datang gitu ya untuk mendatangkan pemain segala macam, tidak. Tapi dia yang mengatur. Dia sebagai think tank-nya mungkin ya, yang mengatur struktur terkait dengan rekrutmen. Tentu saja nanti kalau seperti ini ya, tentu saja dia akan juga membuat posisi-posisi dan mengisi posisi-posisi tersebut dengan orang-orang lain yang akan mengerjakan lebih ke hal administrasi. Contohnya, ketika ada target yang diidentifikasi ya dia akan mendelegasikan orang tersebut atau posisi tersebut untuk bernegosiasi dan lain-lain dengan guidelines yang sudah ditetapkan oleh Dan Ashworth. Baru ketika mungkin hal bertambah tinggi, bertambah jauh, dia yang akan turun ke lapangan. Tapi dia lebih ke menyiapkan menurut gue sih ya, struktur rekrutmen, termasuk juga posisi-posisi, kebijakan-kebijakan, dan lain-lain. Yang menurut gue memang penting di Manchester United. Gue sepakat memang rekrutmen inilah yang harus diperbaiki melihat apa yang terjadi 10 tahun terakhir di Manchester United. Dan Ashworth tentu saja apa yang dilakukan di Brighton, apa yang dilakukan di Newcastle, ini luar biasa ya, pekerjaannya bagus. Dan sama seperti Omar Berrada, dia akan diberikan kewenangan yang lebih di Manchester United. Well, kalau dari sisi nama, sama seperti Omar Berrada, dia memiliki rekam jejak yang bagus. Hanya saja Dan Ashworth nanti kan dia tidak akan bekerja sendiri. Gue harapkan sih dia bisa melakukan sinergi
yang bagus, bukan hanya dengan Omar Berada, bukan hanya dengan Sir Dave Bracewell ataupun juga orang-orang lain di Manchester United, tapi juga yang terpenting dengan manajer Manchester United, karena gue menilai dan gue melihat ini nanti akan banyak berhubungan ya, sporting director dengan manajer Manchester United, yang saat ini mungkin lebih banyak manajer Manchester United ini Erik ten Hag dalam hal ini dengan John Murtough dan juga dengan Richard Arnold. Menurut gue nanti akan lebih ke Sir Dave Bracewell. Oleh karena itulah butuh juga ya ini tadi ya, sinergi semoga bisa terjadi dengan bagus juga. Dan tadi terkait dengan notice period 1 tahun, kalau 1 tahun mungkin dia masih bisa dinegosiasikan. Feeling gua sih Newcastle masih ingin mengkeep Dan Ashworth paling tidak sampai dengan musim panas, dan berharap paling tidak sampai musim dingin. Hanya saja menurut gua posisi ini posisi penting nih, sporting director dari Manchester United. Kalau Manchester United ingin lebih cepat melangkah, ya semakin cepat didatangkan. Cepatnya itu kapan? Kalau sekarang yang menurut gue tidak realistis ya, karena tentu saja Newcastle juga menginginkan notice period. Tapi menurut gue musim panas ini, jendela transfer musim panas ini akan menjadi hal yang penting bagi Manchester United. Omar Berada akan mulai bekerja dan tentu saja akan lebih ideal kalau Dan Ashworth juga sudah bisa datang di Manchester United sehingga dia sudah bisa mulai bekerja. Dan harus gue ingatkan bagaimana Dan Ashworth sama seperti Omar Berada datang ke Manchester United, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat policy, harus menganalisa, harus membuat struktur, harus membuat kerangka. Ini butuh proses, butuh waktu. Artinya apa? Paling tidak buat gue ya, walaupun nama-nama ini datang, ya mereka juga bukan tokoh-tokoh yang ataupun juga orang-orang di balik posisi yang memegang joystick ketika memainkan tim di game gitu ya. Maksud gue apa? Ya proses, butuh lagi dilakukan. Ya gimana tidak, orang-orang ini baru datang di Manchester United. Mereka ini adalah orang-orang di belakang layar. Mereka akan menyiapkan hal-hal yang sifatnya itu mungkin bukan jangka pendek, lebih ke jangka menengah dan juga jangka panjang. Sehingga kalau dengan datangnya 2 orang ini ya, paling tidak terus Manchester United diharapkan wah langsung akan bersaing dengan Manchester City musim depan, akan langsung juara ini dan juara itu, menurut gue ya masih kejauhan sih. Musim depan menurut gua ini termasuk musim transisi di Manchester United yang mungkin paling tidak ya, mungkin paling cepat baru bisa dilihat progres besarnya itu 2 musim lagi. Itu sih menurut gua secara ringan amatiran. Walaupun tentu saja dengan datangnya 2 orang ini, paling tidak 2 orang ini ya, Dan Ashworth dan juga Omar Berada, musim depan Manchester United sudah bisa terlihat ya ada perubahan lah dibanding dengan musim-musim sebelumnya. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United Dan Ashworth. Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.